Trade Soma sudah kita lakukan bersama. Kemudian kita berkumpul lagi pukul 13.38 ya, untuk mempersingkat waktu ya, karena nanti mungkin penjelasan akan lebih panjang lagi, yaitu 13.38 acara dibuka lagi, yaitu kegiatan pembuatan website berbasis masjid. Ya, ini luar biasa nggih ilmunya, oleh yang menyampaikan oleh Bapak Abdul Mubarak Eskom MT dan Bapak Yasir Muin ST Mkom. Insyaallah waktu yang kami berikan kurang lebih 110 menit sesuai jadwal. Nanti apabila lebih ya juga dimaklumi. Insyaallah demikian, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Allah memberikan manfaat, lancar dan barokah. Untuk pemateri pembuatan website berbasis masjid, Bapak Abdul Mubarak, Bapak Yasir Muin, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Saya langsung saja karena sudah dibuka, sudah dua sesi yang tadi ya. Cek cek. Oke, cek 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 cek. Saya mulai saja. Hari ini saya bawa tentang create website menggunakan WordPress atau bagaimana membuat satu buah website menggunakan WordPress. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya mau kasih pengantar sedikit. Sekarang perkembangan teknologi itu sangat memudahkan kita untuk bagi orang yang tidak memiliki basic di dunia IT itu bisa buat website. Bukan hanya orang informatika saja. Itu. Jadi sekarang tuh sangat mudah. Kalau kita throwback ya, flashback ke beberapa tahun ke belakang, itu mungkin orang yang membuat website itu tim developernya harus menguasai beberapa bahasa pemrograman. Nah, untuk sekarang itu banyak CMS, nanti saya jelaskan apa itu CMS, yang memudahkan kita untuk membuat website. Oke, saya masuk di slide pertama. Diklik saja set. Oke, ini adalah beberapa contoh website yang menggunakan WordPress. Ini saya sudah tracking semalam. Saya lihat ternyata kampus saya itu menggunakan WordPress. Nanti saya lihatkan bagaimana gambar yang saya masukkan sini memang betul menggunakan WordPress ataukah memang menggunakan CMS lainnya. Oke, lihat, bisa dilihat itu Universitas Hairun, tempat saya mengajar di situ. Terus ada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Next. Nah, apa itu WordPress? Berdasarkan definisinya, WordPress itu adalah sebuah aplikasi CMS. Nah, CMS itu adalah sebuah software yang memudahkan kita untuk mengatur konten di dalam sebuah aplikasi. Gitu ya. Jadi tidak perlu ngoding lagi, tidak perlu belajar bahasa pemrograman, kita tinggal drag and drop aja. Gitu. Terus sifatnya open source. Open source itu bisa di sumber terbuka, jadi bisa bisa dipakai oleh siapa saja, tidak ada lisensinya. Oke ya. Kemudian dengan WordPress kita bisa menggunakan itu untuk membuat website, baik itu website akademik, website e-commerce maupun website pribadi, blog. Ya. Oke, dari government juga ada, tapi di sini saya tidak sertakan contoh website governmentnya atau website pemerintah. Oke, next.
Oke, bisa dilihat ini saya ambil dari wordpress.com, dari arsip wordpress.com. Di situ bisa dilihat bahwa pengguna WordPress itu hampir 2,3 miliar lebih pengguna. Itu orang yang membaca blog di WordPress, 2,3 miliar lebih tahun 2021. Nah, kemudian orang yang mempublikasi postingan atau post tentang postingan ini di WordPress itu sebanyak 72 juta pengguna tahun 2021 juga. Kalau mau lihat informasi lebih bisa diakses di wordpress.com/id/archive. Activity, bukan ini, activity-nya. Oke, Oke. Ini semalam saya cari data tentang WordPress di use of word in the world, pengguna WordPress di seluruh dunia. Itu ternyata Indonesia itu pengguna WordPress-nya berada di nomor 3, peringkat 3, setelah Inggris sama Spanyol. Nah, berarti bisa dilihat bahwa ternyata kita masyarakat Indonesia itu masih banyak yang menggunakan WordPress. Karena apa? Karena mudah gitu. Nah, untuk kelebihannya kita ada banyak sebenarnya, tapi saya masukkan yang saya anggap penting, yaitu dari segi sekuritas. Kemudian ada fleksibel. Nah, di WordPress itu selain tingkat keamanannya, dia juga fleksibel, terus juga multifungsi, bisa dipakai untuk kebutuhan apa saja. Yang tadi saya bilang bisa dipakai untuk akademik, bisa dibuat blog untuk government, maupun bisa dibuat blog untuk e-commerce. Jadi ini sangat membantu bagi bapak-bapak, mas, yang ibu juga yang mau buat website e-commerce, mau website penjualan, bisa saja pakai WordPress. Hanya di WordPress itu sekarang itu berbayar untuk pluginnya. Tapi kalau registernya gratis, buat website defaultnya gratis. Oke, terus mudah digunakan. Oke, next. Nah, kemudian ada fitur dari WordPress. Di WordPress itu ada post itu fungsinya kita memposting postingan yang nanti kita posting di WordPress. Ya, bisa dilihat penjelasannya di situ. Kemudian ada plugin itu kalau misalnya tidak tahu plugin itu, kalau misalnya kita mau buat aplikasi e-commerce itu kan kita butuh metode pembayaran misal. Nah, kita bisa install pluginnya untuk payment gitu. Terus kalau misalnya akademik, kita bisa install untuk arsipnya biar bisa di repost, maksudnya biar bisa di report dokumen-dokumen penting ya. Kemudian ada page, ada halaman. Jadi selain post, setelah kita posting nanti dia bisa buat halaman sendiri. Terus juga ada komentar. Di komentar itu nanti si pengunjung website itu bisa memberikan komentar kepada website kita. Kemudian ada settings. Nah, di settings ini nanti saya jelaskan lagi di demo bagaimana memanfaatkan fitur-fitur ini ya. Oke, next. Oke, demo create new WordPress. Kita akan buat, masih ada slide-nya. Next. Oke, ada step pembuatan website. Di next bisa. Oke, satu kali lagi. Oke, yang pertama kita butuh akun Google. Ya. Jadi bapak-bapak, mas, ibu bisa siapin akun Google dulu buat nanti diregister di WordPress. Ya, kalau mau sambil praktek bisa, Pak.
uh, kalau misalnya sudah punya akun Gmail, bisa kita lanjut ke step berikutnya. Tapi kalau misalnya yang belum buat, silahkan dibuat dulu. Bisa juga. Oke, di next aja. Sudah ada yang punya akun Google? Sudah? Oke. Kalau sudah punya akun Google, di poin kedua itu kita mengakses WordPress. Mungkin saya butuh perhatiannya di sini dulu, nanti kita demo sama-sama. Ya, slide-nya juga tidak banyak, demonya juga tidak terlalu susah. Ya. Oke. Poin tiganya apa, Sat? Oke. Yang ketiga itu nanti kita register di akun WordPress-nya. Yang keempat, nanti kita pilih domain sesuai dengan keinginan kita. Apa domain kita nanti mau jadi seperti apa, mau dibuat seperti apa gitu. Terus, oke. Yang kelima sudah selesai. Terus lagi, Sat. Oke. Boleh dilihat di sini. Di play lagi. Nah, biar Sat. Nah, ini semalam saya buat tutorialnya. Jadi saya akses wordpress.com di sini ya. Biar jangan dulu dipencet. Nah, ini nanti kalau misalnya registernya selesai yang di poin 3, itu langsung masuk di sini di halaman selamat datang di situs WordPress. Next. Oke. Kemudian nanti dapat akun register dari WordPress itu sendiri di tab satu kali. Nah, nanti diminta input. Mau input emailnya apa? Email Gmail. Ya. Terus nanti nama pengguna. Silakan masukkan nama pengguna sesuai keinginan kalian. Terus ada password. Nah, nama pengguna sama password ini nanti dipakai untuk login ke WordPress. Oke, di next set. Oke. Setelah register di akun WordPress, nanti kita dapat halaman baru juga setelah tekan lanjut daftar. Nanti dapat halaman seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk input nama domain. Nah, di sini sampelnya contohnya saya input nama domain di masjid ini. Miftahul Huda. Coba di next satu kali. Terus. Nah, ini contoh, ini saya masukkan Miftahul Huda. Ya, saya masukkan Miftahul Huda. Terus nanti di recommended domain. Coba di tab. Ya, di next. Oke. Dapat recommended domain. Nah, recommended domain ini karena kita mau belajar, jadi cari yang versi gratisnya. Gitu ya. Di sini nanti direkomendasi masjid Miftahul Huda .wordpress.com. Jadi bisa dipilih saja WordPress-nya. Kemudian diklik. Oke. Setelah pilih domain, kita nanti diarahin ke halaman appearance yang tadi. Appearance yang tadi itu tentang settings. Jadi kita bisa custom template-nya, kita bisa custom template sesuai dengan keinginan kita. Di tab sini sudah jadi WordPress kita. Jadi tinggal kita custom saja template mau seperti apa. Gitu ya. Coba di next lagi. Itu. Ya. Iya, Pak. Nanti sebentar biar bisa di demo bareng-bareng, Pak.
Ya, prakteknya nanti belakangan, Pak. Ya. Nah, kita bisa pilih tema di sini sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya pilih tema yang apa? Bentar, saya lupa nama temanya. Nah, ini kalau dilihat statusnya aktif. Sudah saya use set, sudah saya gunakan. Jadi kalau misalnya diakses apa namanya? Biar Iya, Mas. Iya, akun tema. Masuk di tampilan tema. Nah, sebelum di apa? Di launch template-nya kita bisa demo dulu. Nanti template-nya seperti apa? Demo tuh kayak apa? Pre-review. Nah, bisa review dulu. Oke, di next saja, Sat. Nah, ini kurang lebih tampilannya yang sudah saya custom. Jadi bapak-bapak, ibu sama mas bisa buat WordPress sendiri tanpa harus ngoding. Kalau ngoding, kalau mau buat aplikasi yang membutuhkan bahasa pemrograman, itu mungkin butuh belajar 4 sampai 5 bulan dan itu sangat membutuhkan waktu. Dengan CMS sangat memudahkan kita untuk men-create website dengan waktu yang sangat cepat, gitu ya. Oke. Next. Udah, next. Udah. Oke. Kita langsung ke demo. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan saja langsung ditanya, Pak. Ya. Oke. Di sana sudah nanti saya. Ya, kita langsung masuk di demo ya. Ya. Bapak bisa akses wordpress.com/id di ini saja, dipandu saja mereka nanti. Sudah ada yang sudah akses wordpress.com/id. Ya, kita langsung masuk di prakteknya, Pak, Ibu. Alamatnya bisa di sini. Oke, saya izin duduk saja. Oke. Bisa akses di sini, Pak, di wordpress.com/id. Terus nah di situ di WordPress ada domainnya .com sama ada domainnya yang ID. Kita bisa pilih yang ini .com/id di bawah ini. WordPress hosting. Yang ini juga bisa website ya. Ya, .com sama yang ID sama. Tidak. Ya, akses ini dulu, akses wordpress.com. Ya. Ya, sudah mulai demo ini. Jadi bapak-bapak bisa akses wordpress.com. Belum masuk ke email.
Nanti dapat tampilan WordPress, kita bisa create situs atau buat situs Anda. Ya, diklik saja buat situs Anda. Ah, bentar ya. Ini karena sudah saya login, jadi saya dikasih ini. Tapi sebelum saya mau log out dulu. Apa? Sudah? Oke. Oke, kalau sudah ah, apa? Gimana Bu? Sudah bisa? Sudah Pak? Di belakang. Udah sampai di pilih domain ya? Ya. Kalau sudah sampai di pilih domain, silakan masukkan domainnya. Domain itu kayak nama situs websitenya. Ya. Saat itu Bapak yang di belakang minta tolong di ini. Bu, sudah sampai di mana? Oh, sudah punya WordPress. Alhamdulillah. Ah, ya, nanti eh, kalau misalnya masukin nama domain, nama situs websitenya, gitu ya. Nanti ada rekomendasi dari WordPressnya itu sendiri. Nanti pilih saja yang gratis, karena di yang ID, yang domainnya ID itu kan apa? Keterangannya gratis, tapi pas diklik nanti diminta belanja bulanan, gitu. Jadi bayar domainnya tuh per bulan. Ada yang gratis, kita bisa pilih yang domain wordpress.com. Bisa pakai yang itu saja. Bisa Mas? Di ini bisa berbayar. Sebentar.
sebentar. Ah, yang Bapak saat itu Mas sudah? Sudah? Oke. Oke, kalau sudah masuk di tampilan websitenya, di settingan, kita bisa apa namanya, bisa pilih fitur yang ada di dalam WordPress. Kita bisa masuk, kalau mau custom template-nya, kita bisa masuk di tampilan, terus tema. Ya, masuk di tampilan terus tema. Ya, temanya bisa dipilih sesuai keinginan. Ya, itu saat. Ini kalau yang belum tahu apa itu domain, domain itu nama situs. Ya. Jadi kalau misalnya pas tulis di sini, nanti di recommended nama situsnya seperti apa. Ada yang .id, ada yang .com, ada yang .org, ada yang .net, ada yang .wordpress.com. Kalau yang gratis itu yang wordpress.com. Oke, kalau sudah, nanti kan semua udah masuk di tampilan WordPress-nya ya. Nah, kita bisa custom template. Bisa custom template kalau yang menggunakan bahasa Inggris itu namanya di appearance terus tema. Kalau bahasa Indonesia itu di tampilan terus pilih saja tema. Ya. Nah, sudah pilih. Nah, kalau sudah pilih silahkan diaktifkan. Ya, silahkan diaktifkan. Kalau sudah pilih tema, langsung pilih saja aktifkan tema, atau di apa ya, bahasa Inggrisnya tuh di use set. Wah, dipilih temanya dulu, terus nanti kalau temanya diklik, Pak, diklik, nanti aktifkan dia secara otomatis. WordPress secara otomatis akan mengaktifkan template yang kita pilih. Ya, kalau sudah, saat minta tolong dibantu bapaknya.
Sudah sampai di mana? Oke. Oke, selamat datang. Nah, itu masih ya, kalau di sudah diaktifkan. Oke, kalau sudah diaktifkan, nanti kita bisa klik di pojok paling kanan, kanan atas yang nama websitenya. Klik kanan terus bisa di tab baru atau bisa di review, bisa di pre-review. Diklik kanan. Kalau tidak, buka tab baru saja terus akses nama situsnya yang tadi dibuat. Di settings terus language. Ya. Terus kalau yang ini settings terus ada language. Sudah? Bentar saya. Oke, kalau sudah, sebenarnya di sini sudah selesai buat tampilan WordPress-nya. Tinggal bagaimana kita mengeksplor gitu ya. Nah, bagaimana kita mengeksplor, karena di sini saya tidak masukkan apa namanya set WordPress yang terlalu advance juga, karena saya rasa ini hanya untuk belajar bagaimana cara create web ini WordPress. Nah, kalau misalnya bapak-bapak, mas terus ibu mau ngembangin lagi, mau explore, mau mempercantik tampilan WordPress-nya, terus mau mau dipakai untuk e-commerce, bisa juga. Tinggal belajar di YouTube saja bagaimana custom template yang baik. Gitu. Tapi sekiranya itu kalau mau buat website di WordPress sangat mudah. Hanya butuh akun Gmail terus register saja jadi. Nah, kalau di tampilan di template yang sudah saya custom, di sini bisa kita tambahin button untuk menu info masjid. Jadi di info masjid ini ketika kita posting sesuatu, ketika kita klik info masjid, itu nanti diarahin sesuai dengan postingan yang sudah dipost. Itu bisa masuk di di appearance, di tampilan, terus masuk disesuaikan. Atau bisa masuk di halaman. Kalau ini bisa masuk di halaman, terus ada menu primary. Menu primary itu menu utamanya ya, bisa dipilih di situ kan. Kalau bawahnya beranda, terus home, beranda, terus kontak, terus about me, tentang saya. Nah, terus sama blog ini bisa kita tambahin di sini di bagian halaman, di laman gitu. Terus di semua halaman ketika kita klik di sini gitu ya, ketika kita klik nanti dapat menu yang tadi sudah dibuat. Ada beranda,
Ya, bisa masuk di sini di halaman. Di halaman, Pak. Bentar. Oke. Gimana, Pak? Sudah ya? Sudah bisa? Oke, kalau sudah tas di sini. Kalau- Ya, oke. Ah, kalau sudah set tampilannya, kita bisa buat postingan baru. Kalau mau buat postingan baru, kita bisa masuk di post. Ya, post itu post. Ya, post. Ya, kalau ini kalau sudah tampilan bisa masuk di post. Oke, saya sambil duduk karena sudah jadi WordPress saya. Ya, bisa masuk di sini, Pak. Bisa masuk di post. Oke. Nah, terus kita bisa posting baru. Ini, tambahkan post baru. Oke. Nah, kalau di tampilannya di sini ada tambah judul.
Misalnya saya mau tulis kegiatan apa, pengabdian, pengabdian, gitu ya. Nah, di bagian bawahnya itu kita masukkan deskripsinya. Ya, nama judulnya bebas Pak, bisa dimasukin apa saja, bisa ketik apa saja maksudnya. Nah, kalau sudah bisa diisi deskripsinya, bebas mau isi apa aja. Kegiatan abdian di Masjid Tahun Huda. Sudah bisa? Sudah? Oke. Di dalam postingan itu kita bisa masukin gambar juga. Tidak hanya teks tapi bisa masukin gambar. Kalau misalnya di tampilan yang di slide ini, kita bisa klik tambah gitu ya. Saya klik tambah. Terus ada fitur gambar. Diklik saja gambar, nanti diarahin. Di sini kita bisa unggah, ataukah bisa kita ambil dari WordPress-nya sendiri. Saya mau masukin gambar masjid. Klik saja di icon tambah di sana di slide Pak, bisa diklik di situ di icon tambah ya, icon plusnya, terus pilih saja gambar. Kenapa Pak? Ya bisa gambar tuh bebas Pak.
bisa JPEG, bisa PNG, PNG. Lanjut, oke, kita lanjut. Oh, yang lain. Oke. Lihat sini, kalau sudah buat postingan, kita bisa langsung terapkan. Bisa klik diterapkan. Kalau yang pakai bahasa Inggris bisa klik publish di bagian atas. Ya, terbitkan. Ini terbitkan saya ini. Terbitkan. Ya. Kalau yang pakai bahasa Inggris tuh namanya publikasi. Publish. Kenapa? Iya. Ikut ini aja stepnya. Kalau tanggal secara otomatis di create dari sistemnya. Nah, saya mau kasih lihat kalau sebelum posting di sini ada bagian kategori. Di kategori kita bisa tambah kategori. Jadi maksud kategori itu masih bisa dirubah. Nah, kalau lihat di situs Masjid Miftahul Huda itu kan ada bagian info masjid. Nah, kita bisa tambahkan di sini, bisa tambahkan kategori untuk info masjid. Jadi ketika kita postingan baru, nanti postingan itu mau masuk di kategori mana gitu. Udah? Oke. Bisa. Kalau suara itu bisa ambil video dari YouTube. Jadi copy saja linknya di situ di postingan.
Udah, kalau di post nanti hasil postnya seperti ini. Kalau sudah selesai diket maksudnya dikecilin fotonya. Oke. Bisa digedein, Pak. Ya. Ah, tadi ada yang tanya resolusi gambar, Pak Arif. Kalau mau custom size gambarnya bisa di sini. Ada lebar sama tinggi, height width-nya. Ukuran penuh. Ya, di situ kan bisa dipilih. Mau di gambarnya mau dikecilin apa mau dibesarin sesuai layar ini. Sudah semua? Sudah, Pak? Ukurannya bisa di custom, Pak, di bagian resize gambar. Ya, ini saya mau kasih lihat. Kalau tadi yang dibuat itu masih sederhana. Jadi tempat WordPress itu bisa dipercantik seperti tampilan ini. Jadi ini adalah salah satu kampus Muhammadiyah Maluku Utara yang menggunakan WordPress juga. Kenapa saya bisa tahu Muhammadiyah menggunakan WordPress? Karena kalau misalnya kita yang biasanya ngoding gitu ya, itu kita bisa belajar dari posisi direktorinya. Posisi direktorinya itu maksudnya folder yang disimpan itu bisa kita tahu. Nah, gimana cara ceknya? Saya bisa cek di sini. Saya kasih slash, kemudian saya tulis saja wp admin. Secara otomatis diarahin ke halaman login WordPress. Lihat, ini logonya masih di ini. Oh, kasih zoom. Kelihatan? Oke, ini yang tadi di halaman situs Unhair ACID itu ternyata di belakang layarnya itu dia menggunakan CMS, bukan coding sendiri. Kalau coding sendiri itu seperti ini. Ya, wp/wp tanda kurang admin. Jadi wp tanda kurang admin itu maksudnya dia punya direktori wp minus admin yang dimana itu nanti diarahin ke halaman adminnya. Sama halnya dengan saya mau kasih seperti ini.
Lihat, ini kalau saya akses masjid miftahulhuda.wordpress.com itu dapatnya halaman berandanya. Tapi kalau saya mau akses halaman adminnya, saya tinggal kasih saja slash gitu ya, wp-admin gitu. Secara otomatis dia akan arahin di halaman admin, sama halnya dengan di dua kampus tadi. Ini kan sudah langsung diarahin karena sudah pernah login, jadi waktu loginnya tuh masih tersimpan di sistem gitu. Oke ya. Oke, saya mau kasih lihat perbedaannya dengan orang yang ngoding website biasa. Kenapa saya bilang CMS itu sangat memudahkan kita untuk create website yang membutuhkan waktu sangat cepat dan instan tadi, fleksibel juga, dari segi sekuritas juga sudah cukup baik ketimbang dengan aplikasi yang kita bangun sendiri gitu. Kalau aplikasi yang kita bangun sendiri itu seperti ini gitu. Jadi saya harus buat tampilannya lagi. Kalau kita mau lihat sekilas tentang skripnya gitu ya. Ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tidak akan paham tentang ini. Tapi yang mau saya katakan adalah buat sistem itu kalau zaman dulu tuh susah. Susahnya tuh karena harus butuh skill, harus butuh kemampuan untuk belajar bahasa pemrograman. Tapi kalau sekarang sudah sangat mudah. Bukan hanya WordPress CMS-nya, tapi kita bisa pakai Blogspot juga ya untuk meng-create satu buah website gitu. Jadi kalau script yang ini ketika saya jalankan ya, nanti hasilnya seperti ini. Jadi saya punya halaman login. Jadi halaman login ini yang bisa login hanya akun yang sudah terdaftar di sistem saya gitu ya. Sama halnya dengan tadi register aplikasi buku kas ya. Kalau misal saya mau masukkan akun sembarang gitu ya, terus saya masukkan sembarang saja passwordnya, ketika saya klik login nanti tertulis username dan password salah gitu. Tadi kalau register di WordPress tadi kan kayak gitu, username sudah digunakan, nama email ini sudah digunakan, silahkan menggunakan email lain gitu. Kalau saya login benar, nanti secara otomatis diarahin ke halaman beranda gitu. Jadi sama saja kalau dari perspektif orang IT sama saja. Jadi kapan kalau mau menggunakan WordPress sama ngoding sendiri itu sama gitu, tergantung kebutuhannya. Tapi kalau orang yang biasanya mau instan itu tinggal pakai WordPress atau bisa pakai Blogspot gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak saya akhiri, saya cukup materi saya. Saya lupa tadi kalau misalnya sudah buat, nanti kan suatu saat bisa login lagi ya.
suatu saat nanti bisa mau login lagi. Nah, kalau mau login tinggal akses saja nama situsnya, gitu ya. Tinggal akses nama situsnya, terus klik saja, ketik wp-admin, gitu ya, wp-admin, terus nanti dapat halaman login seperti tadi. Dapat halaman login, masukkan username sama password yang diregister sebelumnya. Gitu. Kalau mau akses halaman berandanya, bisa ketik saja nama situs. Jadi secara otomatis diredirect, diarahin ke halaman websitenya. Terus. Ada lagi yang mau tanya? Sudah? Oh. Bisa Pak, bisa. Ya, bisa dikasih opsi. Jadi kalau misalnya postingan kita sudah banyak, itu nanti secara otomatis WordPress akan membuat arsip itu sendiri. Buat arsip yang apa ya? Arsip untuk tahunan, bulanan juga ada, yang mingguan juga ada. Kalau misalnya kita rajin posting.